Om Swastiastu. Selamat pagi, Ibu dosen dan rekan sekalian. Di sini kami kelompok 1A akan mempresentasikan materi mengenai masalah gizi di Indonesia dalam mata kuliah Iptek Pangan, Gizi, dan Kesehatan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri, Maya Adinda, NIM 032, dan rekan saya Iko Mangadi Yudi Trisna, NIM 007 sebagai penyaji pertama, dan teman saya Niputu Eka Anggreni, NIM 033 sebagai penyaji ketiga, dan saya sendiri sebagai penyaji kedua. Nah, untuk submateri yang akan kami bahas adalah mengenai masalah gizi stunting di Indonesia, dan yang kedua adalah masalah gizi anemia di Indonesia, dan yang ketiga adalah masalah gizi hipertensi di Indonesia. Dan yang keempat adalah masalah gizi gaki di Indonesia. Dan yang kelima adalah masalah gizi obesitas di Indonesia. Untuk itu, penyaji pertama, Komang Adi, dipersilahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Dinda atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama, masalah gizi yang ada di Indonesia yaitu stunting. Yuk, next. Definisi dari stunting ini adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat dari pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Nah, stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia 2 tahun. Nah, stunting yang telah terjadi bila tidak diimbangi dengan catch up, growth, atau tumbuh kejar mengakibatkan menurunnya pertumbuhan. Masalah stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan meningkatnya resiko kesakitan, kematian, dan hambatan pada pertumbuhan baik motorik maupun mental. Nah, selanjutnya adalah prevalensi dari stunting ini di Indonesia. Jadi, stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang cukup disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat berusia 2 tahun. Nah, pemerintah membuat langkah-langkah untuk mengurangi prevalensi stunting yang kian menjadi permasalahan gizi di Indonesia. Hal-hal ini menjadi suatu konsen khusus hingga dibahas melalui rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua TP2NK pada tahun 2017 dan mengajak pemerintah lembaga terkait untuk fokus dan melaksanakan intervensi-intervensi yang sudah dirapatkan guna mengurangi kejadian stunting. Langkah tersebut diambil pemerintah agar diharapkan beban pemerintah tentang kesehatan khususnya di bidang gizi angkanya akan menurun. Adapun persebaran stunting di Indonesia menurut provinsi dari rentang tahun 2013 sampai 2018 adalah sebagai berikut. Di sini adalah prevalensi, adalah gambar dari proporsi persebaran stunting di Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu faktor risiko stunting. Nah, faktor risiko stunting diantaranya yaitu yang pertama adanya kurang gizi. Kurang gizi kronis adalah penyebab umum dari stunting. Pertumbuhan tinggi badan merupakan interaksi antara faktor genetik, gizi makro, energi dan protein, dan mikro, vitamin dan mineral pada periode pertumbuhan. Protein terbentuk dari asam amino yang memiliki fungsi sebagai penguat struktur untuk pertumbuhan dan faktor yang terkait dengan hormon pertumbuhan. Nah, salah satu zat gizi mikro yang mempengaruhi stunting adalah kekurangan vitamin D dalam jangka waktu yang panjang. Baik, yang kedua adalah genetik atau variasi normal atau stunting familial. Stunting familial atau genetik ditandai oleh pertumbuhan yang selalu di bawah min 2 SD dan menetap sampai masa percepatan pertumbuhan dan dewasa.
Ciri lainnya diikuti dengan riwayat salah satu atau kedua orang tua berperawakan pendek. Remaja dikatakan stunting jika secara genetik tinggi badan kurang dari mid-parent height dengan perhitungan. Ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu gangguan endokrin. Nah, gangguan endokrin ini hipotiroidisme pada masa anak umumnya disertai dengan stunting, pertumbuhan dan pubertas yang lambat. Nah, selanjutnya yang keempat adalah displasia skeletal. Nah, displasia skeletal adalah gangguan yang terkait dengan abnormalitas umum pada tulang kerangka. Beberapa gangguan displasia skeletal antara lain gangguan tulang sklerosis atau penebalan tulang trabekular, gangguan mineralisasi tulang atau rakitis yang terjadi pada anak-anak, dan osteomalacia yang terjadi pada dewasa, serta displasia tulang dan tulang rawan yang disebut dengan osteopenia atau osteoporosis. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu penyakit infeksi. Penyakit infeksi sistemik seperti pneumonia, diare, peristen, disentri, dan penyakit kronis atau kecacingan mengakibatkan menurunnya asupan gizi, malabsorpsi, kehilangan gizi mikro secara langsung. Metabolisme meningkat dan gangguan transportasi gizi ke jaringan, pemberian obat-obatan penyakit infeksi dapat mengganggu penyerapan vitamin D sehingga mempengaruhi pertumbuhan linear. Nah, yang terakhir adalah faktor-faktor lainnya. Selain variasi normal, penyakit sistemik dan kurang gizi, terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi stunting pada remaja, yaitu status gizi prahamil, gizi saat hamil yang mengakibatkan berat badan lahir rendah atau BBLR, kekurangan gizi yang kronis sejak bayi. Berat bayi lahir adalah faktor utama pertumbuhan dan siklus hidup selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara pencegahan daripada stunting ini. Gizi adalah suatu proses organisme dalam menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan. Nah, peranan gizi untuk ibu hamil sangatlah berpengaruh bagi kelangsungan hidup anak. Nutrisi yang diberikan pada ibu hamil untuk mendapatkan gizi yang optimal sebaiknya mengandung mikronutrien dan mikronutrien, dan sebaiknya mengandung makronutrien dan mikronutrien. Nah, yang pertama yaitu protein. Kebutuhan tambahan protein tergantung pada kecepatan pertumbuhan janinnya. Trimester pertama kurang dari 6 gram setiap hari sampai trimester kedua. Trimester terakhir pada waktu pertumbuhan janin sangat cepat sampai 10 gram per hari. Nah, protein yang diteruskan ke janin dalam bentuk asam amino, kenaikan berat badan ibu yang normal karena asupan energi dan protein yang seimbang dapat memberikan efek yang positif terhadap pertumbuhan janin. Nah, yang kedua adalah energi. Zat-zat gizi yang dapat memberikan energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Oksidasi zat-zat gizi yang menghasilkan energi yang diperlukan tubuh untuk melakukan kegiatan atau aktivitas. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah zat besi. Zat besi merupakan mineral mikro yang paling banyak terdapat dalam tubuh manusia. Zat ini mempunyai fungsi esensial di dalam tubuh sebagai alat angkut oksigen dan paru-paru ke jaringan tubuh. Dan selanjutnya yang keempat adalah zinc. Zinc memegang peranan esensial dalam banyak fungsi tubuh. Sebagai bagian dari enzim atau sebagian kofaktor, gangguan zinc mengganggu fungsi kelenjar tiroid dan laju metabolisme. Gangguan nafsu makan,
penurunan ketajaman indera rasa, serta memperlambat penyembuhan luka. Maka kekurangan zinc berhubungan dengan malformasi, retardasi mental, serta hipogonadisme pada bayi. Nah, yang kelima adalah kalsium. Kalsium merupakan mineral yang paling banyak terdapat di dalam tubuh, yaitu 1,5 sampai 2 dari berat badan orang dewasa, atau kurang lebih sebanyak 1 kilogram. Nah, yang keenam adalah asam folat. Asam folat ini terutama menyebabkan gangguan metabolisme DNA. Kekurangan asam folat menghambat pertumbuhan, dapat juga menyebabkan anemia. Asam folat 400 mcg harus diminum setiap hari sebanyak 90 butir selama kehamilan. Nah, yang terakhir yang ketujuh adalah yodium. Yodium merupakan bagian integral dari kedua macam hormon tiroksi triiodothyronin. Nah, fungsi utama hormon ini adalah mengatur pertumbuhan dan perkembangan yodium. Sangat penting bagi perkembangan otak. Kekurangan yodium dapat mengakibatkan kelahiran mati. Nah, selanjutnya adalah masalah gizi, yaitu anemia. Nah, pertama, definisi anemia. Anemia adalah istilah yang menunjukkan rendahnya hitungan sel darah merah dan kadar hemoglobin dan hematokrit di bawah normal. Anemia adalah berkurangnya hingga di bawah nilai normal sel darah merah. Kualitas hemoglobin dan volume packed red blood cells atau hematokrit per 100 ml darah. Dengan demikian, anemia bukan merupakan pencerminan keadaan suatu penyakit atau gangguan fungsi tubuh dan perubahan patofisiologis yang mendasar yang diuraikan melalui anamnesis yang seksama, pemeriksaan fisik dan informasi laboratorium, anemia, informasi laboratorium. Nah, selanjutnya, jika kadar hemoglobin lebih rendah dibandingkan normal dan eritrosit kurang dari 41% pada pria, maka pria tersebut dikatakan anemia. Demikian pula pada wanita. Wanita yang memiliki kadar hemoglobin kurang dari 12 dan eritrosit kurang dari 37%, maka wanita itu dikatakan anemia. Nah, berikut ini tingkat keparahan pada anemia. Kadar Hb 10 gram sampai 8 gram disebut anemia ringan. Nah, kadar Hb 8 gram sampai 5 gram disebut anemia sedang. Kadar Hb kurang dari 5 gram itu disebut anemia berat. Nah, selanjutnya adalah prevalensi anemia di Indonesia. Nah, berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017, prevalensi anemia di antara anak umur 5-12 di Indonesia adalah 26%. Pada wanita umur 13-18 yaitu 23%. Prevalensi anemia pada pria lebih rendah dibanding wanita yaitu 17%. Pada pria berusia 13-18 tahun. Nah, sejalan dengan Survei Kesehatan Rumah atau SKRT tahun 2016 menyatakan prevalensi anemia pada remaja putri usia 15-20 tahun ialah 57,1%. Di Provinsi Riau, prevalensi yang mengalami anemia yaitu 25,1% dan 19,4% berada pada usia 15-24 tahun. Angka kejadian anemia pada perempuan 18,1% dan laki-laki 7%. Oke, next. Selanjutnya adalah faktor resiko dari anemia. Nah, ya. Oke.
Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari Mang Adi, yaitu mengenai faktor resiko anemia. Di sini faktor resiko anemia ada 6, yaitu yang pertama ada diet yang tidak mencukupi, dan absorpsi yang menurun, dan kebutuhan meningkat saat kehamilan. Kemudian faktor resiko lainnya, selanjutnya ada perdarahan pada saluran cerna dan menstruasi, dan donor darah. Kemudian yang kelima ada hemoglobinuria. Yang terakhir adalah penyimpanan besi yang berkurang, seperti pada hemosiderosis paru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pencegahan anemia. Pencegahan anemia ini dapat dicegah dengan meningkatkan konsumsi makanan bergizi, dan yang kedua adalah makan makanan yang banyak mengandung zat besi dari bahan makanan hewani seperti misalnya daging, ikan, ayam, hati, telur. Dan bahan makanan nabati yaitu sayuran yang berwarna hijau tua, kacang-kacangan, dan juga tempe. Kemudian pencegahan anemia yang ketiga ada makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C seperti daun katuk, daun singkong, bayam, jambu, tomat, jeruk, dan nanas. Kemudian pencegahan yang keempat adalah menambah pemasukan zat besi ke dalam tubuh dengan minum tablet tambah darah atau TTD, mengobati penyakit yang menyebabkan atau memperlambat anemia seperti kecacingan, malaria, dan penyakit TBC. Selanjutnya, masalah gizi yang akan kami bahas adalah hipertensi. Jadi, definisi hipertensi ini merupakan suatu sindrom atau kumpulan gejala kardiovaskuler yang progresif sebagai akibat dari kondisi lain yang kompleks dan saling berhubungan. WHO menyatakan hipertensi merupakan peningkatan tekanan sistolik lebih besar atau sama dengan 160 mmHg dan atau tekanan diastolik sama atau lebih besar 90 mmHg. Dan menurut Brunner dan Sudart, hipertensi juga diartikan sebagai tekanan darah persisten di mana tekanan darahnya di atas 140/90 mmHg. Nah, bisa kita lihat prevalensi hipertensi di Indonesia pada tahun 2007 dan 2003, di mana 2007 ini yang berwarna biru dan 2013 ini yang berwarna merah. Bisa dilihat bahwa Indonesia pada tahun 2007 itu tingkat prevalensinya itu adalah 31,7 dan pada tahun 2013 mulai menurun dengan angka 25,8. Kemudian untuk tahun terbaru yaitu tahun 2018, di mana riset kesehatan dasar atau Riskesdas yang dilakukan Kementerian Kesehatan tahun 2018 menghasilkan peningkatan kejadian hipertensi dibandingkan hasil pada tahun 2013. Prevalensi kejadian hipertensi berdasarkan hasil Riskesdas adalah 34,1. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 yang menyentuh angka prevalensi 25,8%. Hasil tersebut merupakan kejadian hipertensi berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah pada masyarakat Indonesia berusia 18 tahun ke atas. Nah, bisa kita lihat bahwa tahun 2018 itu mengalami peningkatan sebesar 34,1 dan ini melewati dari tahun 2007 yang dimana menyentuh angka 31,7 dan melewati angka pada tahun 2013 yaitu yang menyentuh 25,8%. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi, yaitu menurut Riskesdas pada tahun 2018. Kemudian yang akan saya jelaskan adalah faktor resiko hipertensi. Di mana faktor resiko hipertensi ini ada 4. Yang pertama genetik, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga stres, dan yang keempat adalah pola asupan garam dan diet. Di mana genetik ini adanya faktor genetik pada keluarga tertentu akan menyebabkan keluarga itu mempunyai resiko menderita hipertensi, entah dari ayah atau ibu yang mengalami hipertensi, dan kemungkinan besar anak itu juga mengalami hipertensi, namun tidak sebagian besar juga. Kemudian ada jenis kelamin, di mana prevalensi terjadi hipertensi pada pria sama dengan wanita.
Namun, wanita ini terlindung dari penyakit kardiovaskuler. Sebelum menopause, salah satunya adalah penyakit jantung koroner, di mana 10 wanita yang belum mengalami menopause dilindungi oleh hormon estrogen yang berperan dalam meningkatkan kadar high density lipoprotein atau HDL. Kadar kolesterol HDL yang tinggi merupakan faktor pelindung dalam mencegah terjadinya proses aterosklerosis. Kemudian, faktor resiko yang ketiga itu ada stres, di mana stres ini dapat meningkatkan tekanan darah sewaktu-waktu. Nah, karena stres ini meningkatkan hormon adrenalin yang akan meningkat sewaktu kita stres. Dan itu bisa mengakibatkan jantung memompa darah lebih cepat sehingga tekanan darah pun ikut meningkat. Kemudian yang keempat adalah pola asupan garam dan diet, di mana WHO ini merekomendasikan pola konsumsi garam yang dapat mengurangi resiko terjadinya hipertensi. Kadar sodium yang direkomendasikan adalah tidak lebih dari 100 mmol, sekitar 2,4 gram sodium atau 6 gram per hari. Konsumsi natrium yang berlebih dapat menyebabkan konsentrasi natrium di dalam cairan ekstraseluler meningkat. Untuk menormalkan cairan intraseluler ditarik keluar sehingga volume cairan ekstraseluler meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pencegahan hipertensi, di mana pencegahan hipertensi ini bisa dilakukan berbagai cara yang dapat terbukti mampu mencegah terjadinya hipertensi, yaitu seperti pengendalian berat badan, pengurangan asupan natrium klorida, aktivitas fisik, dan mengurangi mengkonsumsi alkohol, juga mengendalikan stres, kemudian mengkonsumsi suplementasi fish oil dan serat The 5-Year Primary Prevention of Hypertension. Maaf, suplementasi fish oil. Dan menurut The 5-Year Primary Prevention of Hypertension meneliti berbagai faktor intervensi terdiri dari pengurangan kalori, asupan natrium klorat dan alkohol, dan peningkatan aktivitas fisik. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Eka Anggreni. Baik, di sini saya akan memberikan presentasi mengenai masalah gizi di Indonesia. Next. Definisi GAKI. GAKI yang timbul karena tubuh seseorang keluar yodium secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Di Indonesia, GAKI merupakan masalah yang cukup besar yang belum dapat ditanggulangi hingga saat ini. GAKI merupakan masalah yang paling serius, mengingat dampaknya secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kelangsungan hidup dan kualitas sumber daya manusia yang meliputi perkembangan kecerdasan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi. Next. Berikut ada prevalensi dari GAKI menurut Riskesdas tahun 2007. Berdasarkan survei tersebut, proporsi rumah tangga yang mengkonsumsi garam beriodium secara cukup di Indonesia hanya 62,3%. Angka ini menunjukkan penurunan survei GAKI pada tahun 2003 sebesar 73,3%. Dari 33 provinsi di Indonesia, baru 6 provinsi saja yang sudah mencapai proporsi rumah tangga yang meliputi mengkonsumsi beriodium hingga 90%. Meliputi provinsi tersebut yaitu ada Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Gorontalo, dan Papua Barat. Dari 30 sampel kabupaten atau kota yang ada di Indonesia, proporsi rumah tangga yang menggunakan garam beriodium yang sesuai dengan standar nasional 30-80 ppm atau KiO3 adalah 24,5%. Meskipun belum
meskipun pengukuran kadar iodium menggunakan secara tepat, data tersebut mengindikasikan bahwa pencapaian yang tidak baik. Setelah hampir 30 tahun perjuangan dalam program penanggulangan GAKI, hasil yang dicapai masih belum optimal. Dengan pencapaian tersebut, sangat sulit menanggapi target USI pada tahun 2010. Apabila target USI tidak tercapai, maka akan sulit lagi mencapai eliminasi GAKI pada tahun 2010. Next. Berikut ada faktor risiko GAKI. Faktor risiko GAKI akibat negatif GAKI yang dilihat dari pengembangan sumber daya manusia adalah gangguan saraf pusat yang berdampak pada kecerdasan. Setiap penderita GAKI akan mengalami defisit IQ point. GAKI disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor mengkonsumsi makanan sumber beriodium, yaitu makanan yang tersebut kurang mengandung iodium. Yang kedua, faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap timbulnya kasus-kasus baru pada GAKI. Dampak kekurangan GAKI juga berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Menurut penelitian 5 negara di Indonesia menyatakan bahwa konsumsi garam beriodium berhubungan dengan peningkatan berat badan per usia dan lingkar lengan atas bagi bayi. Next. Berikut ada pencegahan GAKI. Untuk memenuhi asupan iodium setiap hari, Anda dapat mengkonsumsi berbagai jenis makanan, seperti rumput laut, makanan laut seperti seafood, udang, kerang, dan ikan tuna. Ada garam beriodium, telur, produk olahan susu seperti yogurt, keju, dan es krim. Selanjutnya ada susu kedelai, kecap, dan plum kering. Berikut ada masalah gizi obesitas di Indonesia. Definisi dari obesitas yaitu obesitas merupakan penyakit yang kompleks dan multifaktural yang ditandai dengan kelebihan berat badan karena asalnya menumpuk lemak yang berlebihan di dalam tubuh. Obesitas disebabkan oleh tidak keseimbangan jumlah energi yang masuk di dalam dan jumlah energi yang dikeluarkan, sehingga berat badan menjadi lebih berat dibandingkan berat badan ideal karena adanya penumpukan lemak di dalam tubuh. Berikut ada proporsi status gizi gemuk pada balita menurut provinsi pada tahun 2013 hingga 2018. Next. Berikut ada faktor risiko obesitas. Yang pertama ada faktor genetik, yang kedua ada faktor lingkungan, yang ketiga ada faktor psikis, yang keempat ada faktor kesehatan, dan yang kelima ada faktor aktivitas. Faktor genetik yaitu faktor keturunan berpengaruh terhadap bakat seseorang untuk menjadi gemuk. Adanya mutasi pada gen menyebabkan kelainan reseptor otak terhadap asupan makanan yang ditandai dengan kemampuan dalam meningkatkan atau menghambat asupan makanan. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku, gaya hidup, dan konsep berpikir. Bahwa berat badan adalah indikator tingkat kesejahteraan hidup dan berat badan lebih atau gemuk tidak akan menjadi masalah. Yang ketiga yaitu ada faktor psikis. Faktor psikis berkaitan dengan memberikan reaksi terhadap gangguan emosi pada saat makan. Salah satu bentuk gangguan emosi adalah persepsi diri yang negatif. Otak menerima sinyal atau input dari lingkungan dalam bentuk sinyal neural dan hormonal. Kemudian otak akan memberikan respon untuk mencari atau menjauhi makanan. Pemilihan jenis makanan menurut porsi makanan, lama makanan, dan digesti, absorb serta metabolisme
zat gizi di dalam tubuh. Yang keempat, ada faktor kesehatan. Beberapa penyakit dan kondisi dapat disebabkan oleh obesitas. Penggunaan obat-obatan juga menyebabkan terjadinya obesitas, seperti golongan steroid dan beberapa antidepresan yang meningkatkan berat badan. Yang kelima, ada aktivitas fisik. Kegemukan atau obesitas terjadi akibat asupan energi lebih tinggi daripada energi yang dikeluarkan. Seseorang yang kurang aktif memerlukan energi dalam jumlah sedikit dibandingkan orang yang dengan aktivitas tinggi. Tidak melakukan aktivitas yang seimbang dan mengonsumsi makanan yang tinggi lemak akan cenderung mengalami obesitas. Next. Pencegahan obesitas yaitu bisa melakukan rutin berolahraga, kurangi asupan gula dan kalori, diet rendah karbohidrat, cukup istirahat, mengkonsumsi air putih, dan menambah asupan protein harian. Jadi, kesimpulan yang bisa kami sampaikan adalah di mana di Indonesia masalah gizi masih tergolong tinggi karena dapat dilihat dari prevalensi masing-masing dari masalah gizi tersebut. Kemudian masalah gizi yang masih terjadi saat ini itu seperti stunting, anemia, hipertensi, gaki, dan obesitas yang seperti kami bahas tadi. Kemudian masalah gizi tersebut bisa diakibatkan dari berbagai faktor, baik itu internal maupun faktor eksternal. Untuk mencegah terjadinya peningkatan kembali di setiap tahunnya, pemerintah dan masyarakat wajib menindaklanjuti masalah gizi tersebut. Dilihat dari masalah tersebut, siapapun bisa terkena masalah gizi tersebut, baik balita, anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa dan juga lanjut usia. Maka dari itu, sejak dini sudah harus ditangani dan dicegah agar masalah gizi tersebut tidak terjadi di Indonesia. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 1A. Mohon maaf jika kami ada salah kata yang tidak berkenan di hati Ibu dosen dan teman-teman. Baik, untuk mengakhiri presentasi hari ini, kami haturkan para Santi. Om Santi, 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 Om Om. Santi. Terima kasih. Terima kasih.